membahas, thank you, integrasi farmakogenomik ke dalam praktek onkologi. Mulai dari dasar ilmiah kerja obat, termasuk variasi pasien, sampai ke penerapannya dalam pengambilan keputusan terapi di klinik. Fokusnya adalah bagaimana informasi genetik pasien bisa digunakan untuk memilih obat yang lebih sesuai, lalu menyesuaikan dosis obat, khususnya dosis awal, dan merancang atau mendesain strategi monitoring yang lebih tepat sasaran. Dan pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi kejadian toksisitas obat, termasuk kegagalan terapi yang nggak perlu, sekaligus mendukung keputusan klinis yang lebih aman dan berbasis bukti. Harapan kami dari Nala Genetik, setelah sesi ini, farmakogenomik, salah satu pemeriksaan penunjang, dipandang sebagai alat yang sudah bisa kita gunakan dalam praktek sehari-hari dengan tujuan meningkatkan keselamatan dan kualitas hasil terapi pada pasien-pasien kita. Oke. Saat ini sekitar 50.000 kejadian efek samping obat per tahun menimbulkan beban ekonomi sampai 240 juta dolar Singapura, dan 8% pasien masuk rumah sakit bukan karena penyakit utamanya, tetapi akibat efek samping obat, dan hanya 50% resep yang benar-benar memberikan output atau luaran klinis yang diharapkan. Kalau kita mau melihat per kelas obat, ada antineoplastik dan imunomodulator, termasuk kontributor terbesar terhadap kejadian efek samping, baik pada saat pasien masuk maupun selama perawatan. Dan ini menunjukkan perlunya pendekatan preventif sebelum terapi dimulai, terutama pada terapi kanker dengan toksisitas tinggi dan margin keamanan yang sempit. Saya coba berikan contoh fluorourasil pada pasien dengan variasi DPYD atau sitotoksik lain yang dapat memicu toksisitas berat. Dan farmakogenomik memberi peluang menurunkan resiko neutropenia berat, lalu menurunkan resiko terjadinya hepatotoksisitas, cardiotoxicity, termasuk non-respon, dengan menyesuaikan terapi sejak awal. Jadi bukan setelah masalah muncul. Sorry teman-teman, saya ada kesulitan. Oke. Bapak Ibu sejawat, kita tahu bahwa luaran terapi tidak hanya ditentukan oleh obat saja atau oleh pilihan farmakoterapi kita. Jadi variasi antar pasien juga bisa dipengaruhi oleh umur, lalu ada jenis kelamin, ada etnis, sampai profil gejala klinis pada saat terapi dimulai. Selain itu, ada interaksi obat yang mungkin digunakan bersamaan yang dapat mengubah konsentrasi obat di tubuh sampai menggeser efektivitas maupun toksisitas daripada obat. Dan di luar semua faktor-faktor tersebut, ada satu determinan yang sering tidak terlihat namun sangat menentukan. Apa itu? Yaitu profil genetik pasien. Dan variasi genetik inilah yang membuat dua pasien dengan diagnosis, dengan dosis yang sama, bisa memberikan respons yang berbeda. Konsep farmakogenomik lahir dari pengamatan klinis bahwa obat dan dosis yang sama nggak selalu menghasilkan respon yang sama pada semua pasien kita. Pendekatan persepan sebelumnya atau persepan konvensional yang umumnya mengasumsikan one size fits all
Sehingga sebagian pasien akan mendapatkan manfaat optimal, lalu sebagian lainnya tidak merespon, dan sebagian lain justru mengalami toksisitas. Dalam hal ini, dengan menggunakan pendekatan yang dipersonalisasi, berbasis informasi genetik, kita sebagai klinisi, sebagai dokter, bisa memilih obat yang lebih sesuai. Menurunkan atau menaikkan dosis awal, artinya justifikasi dosis, kalau memang diperlukan, atau mengganti ke alternatif yang lebih aman bagi profil pasien kita. Dengan demikian, keputusan terapi akan menjadi lebih terarah, lalu resiko efek samping tentunya dapat ditekan sejak awal, jadi bukan lagi setelah kejadian terjadi. Di sini bisa kita lihat, Bapak Ibu sejawat, bahwa farmakogenomik pada intinya menjelaskan bagaimana variasi genetik mempengaruhi respon pasien terhadap obat. Dan prinsip ini merupakan bagian dari precision medicine. Namun, tetap dibangun di atas konsep farmakologi yang saya yakin Bapak Ibu sudah familiar, yaitu farmakokinetik dan farmakodinamik. Variasi genetik ini dapat mempengaruhi kecepatan tubuh memproses obat, termasuk sensitivitas dari target obat. Dampaknya atau berdampak langsung pada keberhasilan terapi dan resiko efek samping. Dengan menghubungkan informasi genetik ke mekanisme farmakologi yang sudah kita kenal sebagai dokter, yaitu farmakokinetik dan farmakodinamik, farmakogenomik menjadi alat yang sudah ada, menjadi alat yang tanda kutip konkret dalam praktek klinis. Jadi bukan sekedar informasi molekuler. Variasi gen pada enzim yang bertugas memetabolisme akan menyebabkan perbedaan kecepatan tubuh dalam memproses obat, baik dalam mengaktifasi prodrug maupun menginaktivasi obat yang sudah aktif. Pada kelompok ultra rapid metabolizer, enzim yang bekerja tanda kutip sangat cepat, sehingga kadar obat aktif dapat terlalu rendah. Atau sebaliknya, kalau pada prodrug justru akan menjadi terlalu tinggi. Lalu kalau pada kelompok rapid metabolizer, mereka punya aktivitas enzim yang meningkat, tapi tentunya tidak seintens pada kelompok ultra rapid. Lalu pada kelompok normal metabolizer, mereka memiliki aktivitas enzim yang sesuai dengan ekspektasi di populasi umum. Lalu ada intermediate metabolizer yang punya aktivitas enzim yang menurun sebagian sehingga kecepatan pembentukan atau eliminasi obat menjadi lebih lambat kalau kita bandingkan dengan yang normal metabolizer. Kelompok lain yaitu poor metabolizer. Mereka memiliki aktivitas enzim yang sangat rendah. Atau bahkan bisa jadi nggak ada. Sehingga efek yang muncul bisa bervariasi. Bisa berupa penurunan efektivitas kalau obat aktifnya tidak terbentuk, atau peningkatan paparan kalau obatnya sulit dieliminasi. Perbedaan inilah yang menjelaskan kepada kita sebagai dokter mengapa dosis dan obat yang sama bisa menghasilkan output klinis yang sangat berbeda pada setiap individu atau pada pasien kita. Kalau pada slide sebelumnya, kita melihat bagaimana perbedaan aktivitas metabolisme daripada enzim akibat variasi genetik bisa mengubah paparan obat, termasuk pembentukan metabolitnya. Konsekuensinya bukan hanya teknis di level biokimia, tetapi berlanjut pada luaran klinis yang dialami oleh pasien. Bapak Ibu sejawat, pengaruh gen terhadap respon obat dapat muncul dalam dua bentuk besar. Pada keamanan dan efektivitas.
Dari sisi keamanan, adanya interaksi antara gen dan obat dapat meningkatkan kerentanan terhadap efek samping baik yang bergantung dosis maupun yang tidak bergantung dosis. Dan bisa terjadi baik pada obat aktif termasuk juga pada prodrug. Lalu bagaimana dari sisi efektivitas? Dari sisi efektivitas, variasi genetik bisa membuat dosis standar menjadi tidak cukup efektif, bahkan menimbulkan masalah, yaitu gagal total. Terutama pada obat yang respon terapinya sangat dipengaruhi oleh proses metaboliknya, baik dalam pembentukan metabolit aktif maupun eliminasi obat dari tubuh. Dengan kata lain, keputusan terapi tanpa mempertimbangkan profil genetik bisa membawa pasien pada dua resiko yang ekstrim. Terlalu toksik atau obat tidak bekerja. Karena dampaknya jelas, nyata secara klinis, maka muncul kebutuhan untuk mengatur dan membakukan, tanda kutip ya, membakukan penerapan farmakogenomik dalam praktek klinis kita sehari-hari. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan teoritis. Maaf. Penerapan farmakogenomik di klinik tidak berdiri sendiri. Farmakogenomik didukung oleh berbagai konsorsium, badan ilmiah internasional yang menyusun panduan berbasis bukti. Ada CPIC, KNMP, CPNDS. Selain itu, basis data seperti PharmGKB akan menyediakan bukti ilmiah untuk membantu interpretasi hasil. Lalu ada badan regulator, ada FDA, ada EMA, yang juga telah memasukkan informasi farmakogenomik ke dalam label obat. Namun tentunya tidak semua label obat. Dan dukungan ini diperkuat oleh asosiasi profesi medis, ada AHA, Europe Society of Cardiology, ada berbagai asosiasi spesialis lain yang mulai memasukkan farmakogenomik dalam rekomendasi klinis dan sesuai bidang tentunya. Hal ini menunjukkan bahwa farmakogenomik bukan hanya konsep riset, tetapi telah diakui, telah diintegrasikan ke dalam standar praktek kedokteran. Setelah kita bersama-sama melihat bahwa farmakogenomik sudah memiliki landasan ilmiah, termasuk regulatori yang kuat, pertanyaan berikutnya adalah, kapan tepatnya tes farmakogenomik ini dilakukan? Dalam praktek kita sehari-hari atau dalam praktek klinis? Secara umum, ada dua pendekatan waktu pemeriksaan. Yang pertama, pendekatan reaktif yang dilakukan setelah pasien didiagnosis dan rencana terapi sudah ditetapkan. Baru masuk, tes farmakogenomik dilakukan dengan tujuan menilai resiko sebelum obat diberikan. Pendekatan yang lain yaitu pendekatan preemptif, di mana pemeriksaan ini dilakukan lebih awal pada kelompok pasien yang berpotensi menerima obat-obat dengan resiko efek samping, termasuk juga resiko efektivitas yang tergantung dengan faktor genetik. Tentunya dilakukan sebelum persepan dimulai. Dengan demikian, ketika pasien nantinya perlu terapi, keputusan sudah dapat diarahkan oleh hasil genetik yang tersedia. Pendekatan preemptif tentunya memberi nilai tambah. Kenapa demikian? Karena mencegah peresepan yang berpotensi bermasalah sejak awal. Jadi bukan hanya mengkoreksi setelah masalah muncul. Setelah kita memahami kapan tes farmakogenomik dilakukan, apakah secara reaktif atau preemptif, ada pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya adalah, apakah pendekatan preemptif ini secara ekonomi masuk akal untuk diterapkan dalam sistem pelayanan kesehatan?
Kajian ekonomi kesehatan memperlihatkan pada kita bahwa pemeriksaan farmakogenomik secara preemptif lebih hemat kalau dibandingkan dengan pendekatan konvensional. Keunggulan dalam hal biaya ini semakin jelas ketika dilihat jangka panjang, terutama pada kelompok usia produktif yang dalam hidupnya berpotensi menerima terapi, termasuk farmakoterapi. Dan efisiensi ini dimungkinkan karena teknologi saat ini memungkinkan pemeriksaan dilakukan untuk banyak gen sekaligus dalam satu panel dan dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan bila diuji satu persatu. Selain itu, hampir semua orang punya variasi genetik yang relevan secara klinis. Sebagai contoh, adanya variasi pada CYP2C19 yang mempengaruhi respon seseorang terhadap pengobatan clopidogrel. Lalu yang lain variasi di gen SLCO1B1. Ini terkait dengan toksisitas obat-obat golongan statin. Jadi dalam banyak situasi klinis, informasi genetik ini dibutuhkan segera sebelum terapi dimulai. Sehingga punya data genetik sejak awal dan ini menjadi keuntungan buat seseorang. Dan farmakogenomik di sini bukan hanya bermanfaat secara klinis, tetapi juga rasional. Rasional dalam hal dari sisi biaya pelayanan kesehatan. Setelah ini kita akan melihat bahwa pendekatan preemptif dan multigen panel tidak hanya layak secara klinis, tetapi juga lebih efisien secara biaya. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah manfaat farmakogenomik ini benar-benar terbukti di populasi kita sendiri. Jadi bukan hanya di studi luar negeri aja. Slide ini memperlihatkan salah satu contoh bukti lokal, artinya ada di populasi kita, yaitu penelitian di Indonesia ya, yang melibatkan beberapa pusat atau institusi akademik, termasuk layanan kanker. Yang dievaluasi adalah apakah pemeriksaan gen CYP2D6 diikuti penyesuaian dosis bisa memperbaiki paparan metabolit aktif obat tamoxifen serta output klinis pada pada pasien kanker payudara IR positif. Ini penting karena tamoxifen itu adalah prodrug. Tamoxifen membutuhkan aktivasi enzimatik oleh CYP2D6 untuk menghasilkan endoxifen. Endoxifen ini bentuk aktif dari tamoxifen. Bila aktivitas CYP2D6 menurun, kadar endoxifen tentunya ikut menurun dan efek terapinya dapat berkurang. Data memperlihatkan bahwa sekitar 20-30% pasien yang mendapat dosis standar ternyata punya kadar endoxifen di bawah ambang efektivitas. Alhasil, pendekatan satu dosis untuk semua pasien berpotensi meninggalkan atau ya betul, menyebabkan sebagian pasien mengalami undertreated. Dari temuan ini memberikan contoh konkret kepada kita bagaimana yang namanya variasi genetik relevan secara biologis dan benar-benar berdampak pada hasil terapi pasien. Jadi bukan sekedar pada level teori atau simulasi semata. Dan setelah ini tentunya kita akan melihat bagaimana implikasi terhadap pengambilan keputusan klinis oleh dokter atau praktisi kesehatan seperti kita. Kalau pada slide sebelumnya, kita melihat bahwa kadar endoxifen ini sangat bergantung pada aktivitas enzim CYP2D6. Lalu pertanyaan untuk kita, apakah perbedaan kadar endoxifen ini benar-benar berdampak pada parameter klinis yang memang relevan? Khususnya parameter klinis di sini adalah resiko rekurensi kanker payudara.
Berdasarkan bukti dari tulisan yang dipublikasi oleh Matlensky et al., ada 20% pasien dengan kadar endoksifen terendah punya resiko rekurensi kanker payudara sekitar 26% lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan pasien yang kadar endoksifennya lebih tinggi. Temuan ini menegaskan bahwa kecukupan pembentukan metabolit aktif dalam kasus ini endoksifen berperan penting dalam keberhasilan terapi. Pasien yang secara genetik menghasilkan endoksifen lebih rendah berpotensi tidak memperoleh manfaat optimal kalau tetap diberikan dosis standar. Dan temuan seperti ini berasal dari penelitian yang di luar Indonesia. Lalu pertanyaannya berikutnya, apakah pola yang sama juga terlihat pada pasien-pasien kita di Indonesia? Penelitian pada pasien-pasien di Indonesia menunjukkan hasil yang seiring sejalan. Kadar endoksifen berbeda secara bermakna antara kelompok normal metabolizer CYP2D6, intermediate metabolizer, dan poor metabolizer. Dan perbedaan ini signifikan secara statistik yang menunjukkan bahwa variasi CYP2D6 memang mempengaruhi kadar metabolit aktif tamoksifen juga pada populasi kita, yaitu populasi Indonesia. Dengan demikian, adanya dukungan terhadap penerapan farmakogenomik tidak hanya berasal dari studi internasional, tetapi juga dari data yang diperoleh pada pasien-pasien Indonesia. Dan ini dalam konteks praktek klinis. Pada slide sebelumnya, kita telah melihat bahwa variasi CYP2D6 pada pasien Indonesia mempengaruhi kadar endoksifen. Lalu bagaimana informasi tersebut kita terjemahkan menjadi kebutuhan klinis pada pasien-pasien yang memang menjalani terapi tamoksifen? Pada pasien Indonesia dengan aktivitas metabolisme yang menurun, sebagian besar, jadi lebih dari 4 dari setiap 5 pasien dalam kelompok ini tidak lagi dipertahankan atau diberikan dosis standar. Artinya mayoritas mereka memang perlu penyesuaian terapi berdasarkan hasil pemeriksaan profiling genetik, baik berupa peningkatan dosis tamoksifen atau malah dialihkan ke golongan obat lain yaitu aromatase inhibitor, seperti anastrozol dan letrozol. Hal ini memperlihatkan bahwa hasil genotyping bukan hanya menjadi informasi tambahan, tetapi memberikan dampak langsung terhadap keputusan klinis yang diambil oleh seorang dokter. Setelah melihat bahwa hasil genetik benar-benar mengarahkan perubahan terapi dalam praktek kita sehari-hari, kita mungkin akan bertanya, apakah langkah ini konsisten dengan dasar ilmiah dan pertimbangan panduan klinis? Penelitian di Indonesia menunjukkan tingginya prevalensi alel CYP2D6 dengan fungsi yang menurun, sehingga informasi genetik perlu dipertimbangkan ketika merencanakan layanan farmakogenomik, dan informasi genetik ini bisa digunakan untuk memperkirakan kadar endoksifen serta menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian dosis. Misalnya, peningkatan dosis sampai 40 mg pada kelompok intermediate metabolizer yang terbukti hal ini meningkatkan kadar endoksifen sehingga mencapai rentang yang diharapkan secara klinis. Selain itu, dengan pemantauan kadar endoksifen secara terapi akan memberikan bukti langsung mengenai apakah paparan obat yang dicapai sudah memadai untuk memberikan efek terapi dan tentunya dapat melengkapi informasi genetik. Walaupun kalau kita lihat panduan NCCN saat ini belum menganjurkan genotype CYP2D6 secara rutin. Tapi hal ini tidak berarti bahwa tes ini atau pengujian ini nggak relevan. Terutama pada populasi dengan
prevalensi tinggi varian fungsi CYP2D6 yang rendah, di mana penyesuaian dosis termasuk pemantauan terapi tentunya dapat menjadi pilihan pemeriksaan yang rasional untuk pasien-pasien kita. Maaf. Sampai saat ini kita telah melihat bukti ilmiah, lalu kita telah melihat implikasi klinis, lalu kita telah melihat validasi pada populasi Indonesia. Setelah dasar-dasar rasionalnya terbentuk dengan sangat jelas, kita masuk ke bagian aplikasi praktis. Apa itu? Solusi yang kita gunakan untuk membantu pengambilan keputusan terapi, khususnya pada pasien-pasien kanker. Bapak Ibu sejawat, RX-Onco adalah panel farmakogenomik yang secara khusus dikembangkan untuk populasi onkologi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membantu mengoptimalkan pilihan terapi kanker, lalu menurunkan resiko toksisitas dan meningkatkan hasil klinis pasien. Dan panel ini difokuskan pada 3 kelompok terapi utama, ada kemoterapi, imunoterapi, targeted terapi. Pendekatan ini memberikan kerangka keputusan yang berbasis genetik, tentunya sebelum terapi dimulai, sehingga resiko toksisitas dapat ditekan dengan signifikan. Setelah ini kita akan masuk ke informasi siapa yang sebaiknya menggunakan tes ini dan bagaimana tes ini diposisikan dalam alur pelayanan klinis. RX-Onco dapat digunakan pada pasien dari berbagai kelompok usia, jenis kelamin, dengan rekomendasi terapi yang disesuaikan berdasarkan karakteristik pasien, karakteristik klinis masing-masing. Dan tes ini juga relevan ketika dokter mempertimbangkan tindakan yang berpotensi dipengaruhi oleh faktor genetik, sehingga hasil tes ini dapat memandu penyesuaian terapi dengan lebih presisi. Dan penting untuk kita garis bawahi bahwa tes ini bukan alat diagnostik, melainkan alat pendukung keputusan klinis yang tetap harus diintegrasikan dengan penilaian klinis seorang dokter. Rekomendasi dalam hasil atau dalam laporan pemeriksaan RX-Onco mengikuti standar ilmiah yang berlaku dan tentunya diperbarui hanya bila ada bukti baru yang diakui secara resmi ilmiah sehingga tetap konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara klinis. Setelah kita tahu indikasi penggunaan RX-Onco, lalu perannya sebagai pendukung keputusan klinis, berikutnya kita akan masuk pada nilai tambah yang paling relevan secara klinis. Nilai tambah di sini maksudnya adalah bagaimana panel ini membantu menghindari pendekatan trial and error pada terapi kanker yang resikonya tinggi. RX-Onco adalah panel farmakogenomik yang difokuskan pada obat-obat onkologi dan menggunakan platform microarray dengan cakupan gen yang luas. Panel ini didesain untuk meningkatkan keselamatan termasuk efektivitas terapi, terutama pada obat dengan profil toksisitas yang tinggi dan memang tercakup dalam panel. Contohnya ada fluorouracil, ada capecitabine, mercaptopurin, irinotecan, dan pendekatan ini memungkinkan dokter, klinisi, mendapatkan informasi genetik yang dapat digunakan sebelum terapi dimulai. Sehingga keputusan terapi akan menjadi lebih terarah. Tidak tergantung pada evaluasi reaktif setelah munculnya efek samping. Salah satu contoh yang paling kuat mengenai dampak klinis farmakogenomik dalam onkologi adalah pada penggunaan fluorouracil dan derivatnya. Pada pasien yang punya penurunan aktivitas DPYD, resiko toksisitas akibat fluorouracil secara signifikan lebih tinggi.
Ketika terapi disesuaikan berdasarkan genotype DPYD, resiko toksisitas berat dapat turun dari sekitar 70% menjadi 28%. Dan kejadian fatal akibat toksisitas obat turun dari 10% menjadi 0%. Bukti ini kemudian diikuti oleh pembaruan regulasi, di mana FDA dan EMA kini merekomendasikan pemeriksaan genetik sebelum pemberian fluorourasil pada pasien dengan defisiensi DPD. DPD itu adalah enzim yang dikode oleh gen DPYD, dan hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa integrasi farmakogenomik bukan sekedar rekomendasi ilmiah, tetapi lebih dari itu telah menjadi bagian dari strategi keselamatan pasien, keselamatan terapi yang diakui oleh regulator. Setelah kita melihat contoh klinis konkret, bagaimana sih hasil pemeriksaan farmakogenomik dapat mengarahkan keputusan terapi, kini kita akan beralih ke bagaimana proses pemeriksaan ini terintegrasi dalam alur layanan pasien. Alur layanan pemeriksaan profiling genetik dimulai ketika pasien berkonsultasi dengan klinis, mendapatkan konseling atau pre-genetic counseling. Setelah ada persetujuan medis, sampel dikumpulkan, tentunya persetujuan medis dari pasien. Sampel dikumpulkan dengan menggunakan swab bukal, lalu dikirim ke laboratorium. Analisis selanjutnya dilakukan menggunakan microarray. Microarray adalah teknologi yang membaca variasi genetik dalam satu kali pemeriksaan. Tentunya pada perangkat yang telah divalidasi dan dijalankan sesuai dengan standar laboratorium yang diakui Badan Akreditasi Laboratorium. Dan hasil selanjutnya diproses oleh sistem yang kita sebut clinical decision support untuk menghasilkan laporan yang interpretatif. Laporan nanti dikembalikan kepada klinisi untuk dievaluasi. Artinya ditelaah, dipertimbangkan relevansinya terhadap kondisi pasien sebelum diintegrasikan ke dalam rencana terapi. Dan dengan alur ini, pemeriksaan farmakogenomik nggak berdiri sendiri. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan medis. Setelah kita paham alurnya, kami akan memperlihatkan bentuk laporan yang akan diterima klinisi saat menggunakan RX On-Call. Pada bagian ini kita akan melihat struktur laporan RX On-Call, bagaimana informasi genetik disusun, bagaimana rekomendasi disajikan, dan bagaimana laporan ini dapat digunakan dalam keputusan terapi pada pasien kanker. Jadi kita sudah paham bagaimana pemeriksaan dilakukan, hasilnya akan kembali ke klinisi. Berikutnya kita lihat bentuk laporan yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan terapi. Pada halaman utama laporan seperti ini, informasi disusun secara sistematis. Di situ ada data identitas, ada daftar gen yang dianalisis, hasil genotype spesifik untuk pasien, sampai interpretasi fenotype yang memperlihatkan bagaimana ekspresi enzim atau protein mempengaruhi respon obat. Dengan format ini, klinisi bisa langsung melihat gen mana yang relevan serta implikasinya terhadap terapi yang sedang atau akan diberikan kepada pasien. Jadi tanpa perlu melakukan interpretasi teknis dari data mentah. Namun tentunya informasi gen aja nggak cukup. Manfaat klinisnya muncul ketika hasil tersebut diterjemahkan menjadi rekomendasi yang bisa langsung digunakan dalam keputusan terapi. Ini, actionable insight. Bagian ini menyediakan ringkasan rekomendasi yang bersifat aplikatif, membantu kita sebagai klinisi memilih obat yang lebih aman
dan lebih efektif berdasarkan profil genetik pasien. Rekomendasi bisa berupa tetap lanjutkan dosis standar, atau lakukan peningkatan penurunan dosis awal, atau tingkatkan pemantauan. Dan yang terakhir, pertimbangkan untuk mengganti obat. Informasi disajikan dalam format visual yang sangat mudah dibaca, sehingga klinisi atau dokter dapat langsung memasukkannya ke dalam rencana terapi tanpa harus mengolah ulang data genetik secara mandiri. Setelah kita melihat laporan yang tidak hanya menampilkan data genetik, di sini Nala Genetik juga menyajikan rekomendasi yang dapat langsung digunakan dalam keputusan terapi. Kita lihat bagaimana rekomendasi itu ditampilkan dalam laporan hasil yang memang yang kita ambil dari laporan yang sesungguhnya. Di sini adalah contoh laporan di mana setiap obat akan ditampilkan bersama nama generik, ada nama dagangnya juga, tentunya untuk memudahkan identifikasi klinis. Dan untuk masing-masing obat ditunjukkan gen yang relevan, hasil genotype pasien, dan interpretasi fenotype. Rekomendasi juga dituliskan secara langsung disertai tingkat kekuatan rekomendasi. Kalau di sini kami berikan contoh strong recommendation untuk memberi sinyal prioritas tindakan, dan laporan ini juga menyertakan dasar referensi dari guideline farmakogenomik yang digunakan termasuk catatan kehati-hatian bila terdapat konteks klinis tertentu yang membatasi penerapan hasil pemeriksaan farmakogenomik. Dengan format ini, klinisi tidak perlu menafsirkan ulang literatur. Kenapa? Karena rekomendasi sudah disusun sedemikian rupa sehingga siap pakai. Dan laporan juga menggunakan simbol untuk menandai jenis rekomendasi, lalu batasan penerapan. Dan penting untuk kita memahami arti masing-masing simbol agar interpretasinya tidak keliru. Oke. Di bagian ini kami coba menjelaskan makna dari simbol yang menyertai rekomendasi. Sebagian simbol memperlihatkan bahwa rekomendasi hanya berlaku pada indikasi tertentu. Ada juga yang menunjukkan bahwa rekomendasi terutama relevan pada saat inisiasi terapi, jadi bukan pada pasien yang sudah stabil. Lalu ada simbol yang menandai bahwa waktu tunggu hasil tes perlu dipertimbangkan kalau pasien harus segera menerima terapi. Lalu ada simbol yang menandai nilai prediktif yang rendah, sehingga hasil positif tidak selalu berarti pasien pasti mengalami efek yang diprediksi. Dan penjelasan ini bertujuan memastikan interpretasi laporan tetap proporsional, tetap berada dalam konteks penilaian klinis seorang dokter. Tadi kita sudah membahas simbol yang menunjukkan batasan dari penerapan rekomendasi. Di slide ini kami memperlihatkan atau menjelaskan simbol yang menunjukkan tingkat kekuatan bukti yang mendasari rekomendasi tersebut. Simbol tingkat bukti ini digunakan untuk menunjukkan sejauh mana rekomendasi tersebut dapat diikuti dengan keyakinan. Jadi ada kategori strong recommendation yang menunjukkan bahwa rekomendasi tersebut telah dikaitkan dengan perbaikan luaran klinis oleh setidaknya satu organisasi profesi atau regulator. Tapi juga ada kategori moderate recommendation yang menunjukkan bahwa rekomendasi punya potensi manfaat klinis dan layak dipertimbangkan. Yang lainnya kategori informasi available. Jadi artinya informasi genetik tersedia sebagai bahan pertimbangan tambahan. Namun datanya belum cukup kuat untuk dijadikan dasar perubahan terapi. Dan penjelasan ini penting supaya klinisi tidak hanya melihat hasil, tetapi juga paham dasar ilmiah
di balik rekomendasi yang diberikan. Seluruh rekomendasi dalam laporan itu disusun berbasis bukti, jadi bukan opini internal. Sumbernya itu mencakup konsorsium farmakogenomik, ada CPIC, ada DPWG, CPNDS, regulator seperti FDA, PMDA, HSA. Lalu ada literatur ilmiah terindeks, contohnya PubMed yang sudah tidak asing di telinga kita. Dan dengan pendekatan berbasis bukti ini, rekomendasi bertujuan mengurangi perubahan terapi yang tidak diperlukan, mencegah kejadian toksisitas yang berujung pada rawat inap, termasuk membantu dokter membuat keputusan yang lebih terarah berdasarkan sumber yang tervalidasi. Setelah kita membahas struktur laporan, dasar evidence-nya, berikutnya kita masuk ke bagian studi kasus untuk melihat bagaimana informasi farmakogenomik diterapkan dalam situasi klinis yang memang benar-benar nyata. Kasus ini menggambarkan seorang pasien umurnya 30 tahun sedang mendapat terapi merkaptopurin untuk kasus akut limfoblastik leukemia. Setelah 2 minggu muncul efek samping, mual, muntah, penurunan bermakna pada jumlah sel darah putih, meskipun dosis sudah disesuaikan. Dan kondisi ini menimbulkan pertanyaan, evaluasi apa sih yang perlu dilakukan? Apakah ada polimorfisme gen yang mungkin terlibat? Lalu bagaimana mekanismenya mempengaruhi respon obat dan apa rekomendasi yang sebaiknya dipertimbangkan untuk menangani efek samping tersebut? Jadi sebelum kita masuk ke analisis genetik, kita pastikan dulu bahwa parameter dasar yang dapat mempengaruhi eliminasinya telah diperiksa. Oke. Karena merkaptopurin kita sama-sama tahu dieliminasi melalui ginjal, maka penilaian fungsi ginjal harus dilakukan terlebih dahulu pada kasus ini. eGFR pasien adalah 90 mili per menit per 1,7 meter persegi, yang menunjukkan fungsi ginjal dalam batas normal. Dengan demikian, gangguan eliminasi akibat penurunan fungsi ginjal bukan penyebab dari efek samping berat yang terjadi pada pasien ini. Sehingga diperlukan penelusuran faktor lain. Dalam hal ini termasuk kemungkinan faktor genetik. Fungsi ginjal pada pasien ini normal. Sehingga efek samping yang terjadi bukan disebabkan oleh gangguan eliminasi. Itu yang perlu kita garis bawahi. Dengan demikian, kita perlu meninjau jalur metabolisme merkaptopurin untuk melihat kemungkinan di mana peran daripada faktor genetik. Gambar ini menunjukkan jalur metabolisme merkaptopurin yang melibatkan berbagai enzim dan transporter. Beberapa di antaranya punya variasi genetik yang bisa mempengaruhi kecepatan metabolisme serta resiko toksisitas. Dua enzim yang paling relevan dalam konteks toksisitas hematologi dari pemberian merkaptopurin ada TPMT dan NUDT15. Penurunan aktivitas pada salah satu atau bahkan kedua enzim ini bisa menyebabkan akumulasi metabolit aktif yang kita sebut tioguanin, yang nantinya meningkatkan resiko supresi sumsum tulang, sebagaimana terlihat pada pasien yang dialami pada contoh kasus kita. Dengan kita paham peta jalur ini, tentunya akan membantu menjelaskan kepada kita mengapa pasien dengan genotip tertentu lebih rentan mengalami efek samping berat. Bahkan pada situasi dosis telah disesuaikan. Setelah kita melihat jalur metabolisme merkaptopurin, mengenali bahwa TPMT dan NUDT15 merupakan gen kunci yang mempengaruhi toleransi terhadap obat ini, selanjutnya kita lihat hasil genetik pasien pada kasus ini. Pada laporan genetik pasien terlihat bahwa TPMT berada pada kategori normal metabolizer.
Namun, jalur pengendalian akumulasi metabolit aktif, yaitu NUDT15, bekerja lebih lambat daripada normal. Kondisi ini konsisten dengan gambaran klinis pasien. Apa? Munculnya toksisitas hematologi meskipun dosis telah disesuaikan sebelumnya. Dengan adanya informasi-informasi ini, kita kombinasikan, kita akan masuk ke penjelasan bagaimana hasil gen ini diterjemahkan menjadi rekomendasi klinis yang memang konkret. Di bagian ini, laporan mengintegrasikan dua informasi genetik sekaligus dan memberikan rekomendasi terkait penyesuaian dosis obat merkaptopurin karena pasien berada pada kategori NUDT15 intermediate metabolizer. Dan rekomendasi awal adalah memulai pada dosis 30-80% dari dosis standar. Bila dosis standar awal lebih besar sama dengan 75 mg per meter persegi per hari, yang dimaksud per meter persegi di sini adalah dosis dihitung berdasarkan luas permukaan tubuh pasien ya, jadi bukan berdasarkan berat badan pasien. Dengan adanya penyesuaian lanjutan berdasarkan parameter pemantauan hematologi. Contohnya ada jumlah leukosit, neutrofil, trombosit, termasuk respon klinis pasien dalam interval 2-4 minggu. Dan prinsip ini memiliki tujuan menghindari akumulasi metabolit yang sifatnya toksik yang dapat menyebabkan supresi sumsum tulang. Dan untuk memperjelas implementasinya, setelah ini kami menyajikan ringkasan rekomendasi klinis yang mengacu pada panduan CPIC dan NCCN. Di sini, ringkasan rekomendasi menegaskan bahwa pasien dengan genotype NUDT15 star 1 star 3 dikategorikan sebagai intermediate metabolizer, lalu beresiko mengalami toksisitas tiopurin, bahkan pada pemberian dosis standar. Pada populasi Asia Timur yang punya prevalensi varian ini sekitar 20-30%, implikasinya signifikan secara populasi. Dan berdasarkan CPIC dan NCCN disarankan memulai pada dosis 30-80% dosis standar. Kalau dosis awalnya biasanya tinggi dan kemudian menyesuaikan dosis berdasarkan pemantauan hematologi termasuk respon klinis. Bila dosis dalam protokol sudah berada di batas bawah sejak awal, pengurangan dosis tidak selalu diperlukan. Namun, pemantauan darah tetap harus dilakukan secara ketat dengan tujuan mencegah toksisitas. Kasus ini menunjukkan bahwa toksisitas pada terapi kemoterapi tidak selalu disebabkan oleh dosis, tidak selalu disebabkan oleh fungsi organ semata, tetapi dapat berasal dari variasi genetik yang mempengaruhi metabolisme obat. Adanya informasi genetik seperti NUDT15, TPMT, memungkinkan kita sebagai dokter menyesuaikan terapi sebelum toksisitas terjadi. Jadi bukan setelahnya, dan pendekatan ini sejalan dengan prinsip patient safety atau keselamatan pasien, mengurangi trial and error, dan mendukung keputusan klinis yang lebih terarah, terutama dalam praktek onkologi. Bapak Ibu sejawat, farmakogenomik memberi kita kesempatan untuk melihat satu lapisan informasi yang sebelumnya nggak nampak, yaitu variasi genetik yang mempengaruhi respon obat. Dan informasi ini tidak menggantikan penilaian klinis. Ini yang perlu digarisbawahi. Informasi dari pemeriksaan farmakogenomik tidak akan pernah menggantikan penilaian klinis, tetapi justru memperkuatnya, sehingga keputusan terapi menjadi lebih aman, lebih tepat, dan pasti lebih dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan berbasis gen ini memungkinkan kita bergerak dari pola trial and error. Kemana? Ke persepan yang lebih terarah sejak awal. Terutama pada obat-obat dengan resiko toksisitas tinggi. Seperti pada terapi pasien kanker. Tujuannya dan harapan kita semua. Integrasi farmakogenomik dalam praktek tidak hanya meningkatkan kualitas layanan,
tetapi juga memberikan perlindungan yang harus lebih baik untuk pasien-pasien yang kita rawat. Terima kasih untuk perhatian dan atensinya. Selanjutnya saya kembalikan ke Dr. Salma. Thank you, Dr. Salma. Terima kasih banyak Dokter Lona atas materinya yang sangat komprehensif dan insightful untuk kita semua. Izin Dokter Lona mungkin berkenan untuk tetap di Zoom ya Dok sampai akhir karena nanti untuk sesi Q&A-nya akan digabung bersama dengan Ibu Levana Sani. Oke, saya izin mengingatkan kita ada promo spesial, mungkin boleh di next. Promonya apa aja? Ada buy one get one free untuk produk-produk bundles kita dari medication compatibility, cardiovascular, kemudian Nala 360, dan juga untuk pemeriksaan yang kita bahas pada sesi hari ini, diskonnya 20%. Kalau dokter-dokter tertarik, boleh langsung berkontak ke customer service kami, nomor teleponnya tertera pada layar. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua. Di sini akan dibawakan oleh CEO kita, Ibu Levana Sani. Saya akan membacakan CV singkatnya. Beliau menyelesaikan Bachelor of Science in Biochemistry dari University of Southern California pada tahun 2014 dan MBA dari Harvard Business School pada tahun 2018. Saat ini beliau berperan sebagai co-founder dan CEO dari Nala Genetics dari tahun 2016 sampai sekarang. Ibu Levana sudah ready? Oke, siap. Untuk itu waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Dokter Salma dan selamat pagi para dokter dan rekan sekalian. Terima kasih sudah diberikan waktu untuk cerita sedikit berhubung dengan testing di breast cancer. Saya pikir sebenarnya ini penambahan yang sedikit last minute, tapi karena masih bulan Oktober ya, jadi semoga masih bisa semangat untuk melawan breast cancer sebagai salah satu awareness bahwa ternyata teknologi zaman sekarang sangat bisa membantu meningkatkan survival rate dan personalisasi obat untuk kanker payudara. Jadi saya ingin cerita sedikit mengenai testing ini. Jadi Nala Genetics selama ini sudah bekerja sama dengan perusahaan di Amerika bernama Tempus. Tempus adalah suatu perusahaan di mana mereka melakukan pengetesan bukan terhadap manusia, tapi kebanyakan terhadap kansernya itu sendiri. Jadi kita lihat kanker itu ada mutasi apa, kemudian bisa ditargetkan dengan obat yang sesuai karena tentunya kanker itu adalah penyakit yang faktor genetiknya sangat tinggi. Banyak dokter yang sudah kami ceritakan gitu bertanya sebenarnya guideline untuk pengetesan di cancer itu seperti apa. Nah, ini yang diacu sebenarnya adalah NCCN, jadi suatu guideline yang memang sifatnya internasional dan seringkali disitasi oleh professional societies di Indonesia juga. Berhubung dengan NCCN ini, ternyata ada 3 guideline. Yang pertama berhubungan dengan somatic biomarker testing. Jadi mengeteskan kansernya ternyata sudah direkomendasikan untuk kanker payudara di berbagai subtype dan indikasi klinis. Yang kedua, berhubung dengan semua pasien juga sudah harus diberikan HER2 IHC testing ya yang bersifat dari plate-nya itu dan untuk melihat apakah HER2 targeted therapy sudah bisa diberikan kepada pasien. Jadi ternyata memang sudah dijadikan best practice untuk melihat HER2 characteristics of the cancer. Yang ketiga, menariknya juga kalau di sana juga sudah banyak rekomendasi untuk germline testing. Germline testing adalah berhubungan dengan resiko seseorang memiliki varian-varian patogenik yang bisa meningkatkan resiko seseorang sampai dengan 10 kali lipat. Germline testing ini sudah seharusnya diberikan patients yang diagnose cancer at a young age. Jadi untuk pasien-pasien yang muda, those with triple negative breast cancer terutama diberikan dari umur 60. Kenapa penting? Karena kita kemudian bisa melihat resiko dari anggota keluarganya juga.
Terutama yang terakhir ternyata germline testing ini juga sudah direkomendasikan untuk pasien-pasien yang memiliki metastatis breast cancer. Jadi artinya karena kankernya sifatnya ganas, again karena breast cancer adalah suatu penyakit yang sangat bisa dicegah dengan survival rate yang sangat tinggi kalau ditemukan awal. Maka germline testing ini menjadi salah satu senjata para dokter untuk mencari kanker-kanker ini pada tahap awal, terutama di anggota keluarga pasien-pasien yang memiliki karakteristik ini. Jadi ternyata sudah ada beberapa tipe tes yang sudah diajarkan di NCCN, dan tentunya para dokter di sini juga sudah mengetahui bahwa FDA approved targeted agents atau FDA obat-obat yang sudah di-approve di FDA dan beberapa sudah didaftarkan di BPOM di Indonesia juga sudah memiliki biomarker yang didaftarkan bersama. Jadi artinya obat ini diberikan ke pasien dengan mutasi ini gitu. Jadi biomarker ini memang harus diteskan untuk pasien-pasien yang memiliki mutasi tersebut supaya cocok dengan obat-obatnya. Tentunya list-list di sini sudah di-backing dengan clinical trial yang sangat kuat dan tipe testing yang sesuai. Nanti kami juga akan menjelaskan tipe trial yang sudah ditentukan dan sudah menunjukkan bahwa genetic testing bisa mensupport decision untuk sebenarnya tipe obat yang paling sesuai untuk masing-masing cancer. Nah, ini adalah menu. Nah, tapi menu ini sebenarnya kelihatannya sangat kompleks gitu ya. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya yang namanya XT ini. Nah, sebenarnya keuntungan dari bekerja sama dengan, atau kenapa Nala waktu itu juga pengen bekerja sama dengan Tempus, karena kombinasi beberapa hal. Yang pertama adalah mereka memiliki XM, artinya liquid biopsy. Hanya dengan mengambil darah, bukan hanya kita bisa melihat mutasi kankernya di dalam kanker, tapi juga setelah pengobatan bisa melakukan progression testing. Artinya apakah tumor itu setelah kemoterapi sesi batch pertama, apakah kemudian ada progresi atau metastasis di tempat lain. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara XM, yaitu dengan mencari circulating tumor DNA di dalam darah. Kedua, kenapa kami juga menyukai company ini? Karena juga ada analisa tambahan matching antara DNA dan RNA. Tentunya para dokter di sini yang sudah mengikuti banyak genetic essential training dari Nala mengetahui bahwa DNA dan RNA itu tidak selalu sama, karena RNA itu adalah transkriptom dari DNA, dan kemudian banyak mutasi yang juga ternyata terjadinya di level RNA-nya, tidak di DNA-nya, terutama untuk penyakit yang sangat menyeramkan seperti kanker ini, yang mutasinya sangat cepat. Jadi karena dia mengcombine dua DNA dan RNA-nya ini, bisa mencari pasien-pasien yang lebih cocok dengan obat tertentu, gitu. Namanya diagnostic yield. Diagnostic yield-nya akan menjadi lebih tinggi. Yang ketiga, itu berhubungan dengan bahwa tumor yang di sequence dari tubuh kita tentunya itu sifatnya heterogeneous. Artinya kadang-kadang tergabung dengan sel-sel tubuh kita yang tidak cancer sebenarnya. Nah, mereka memiliki algoritma untuk gimana caranya menggabungkan, menganalisa siapa yang tumor dan siapa yang normal. Jadi kalau misalnya mereka bisa lihat, oh ternyata pasiennya itu memiliki normal germline mutation, BRCA juga nih. Jadi mungkin tumornya ini tidak BRCA dari tumornya, tapi malah dari manusianya. Itu juga menjadikan pentargetan yang lebih sesuai untuk para dokter juga. Sebenarnya ada banyak lagi alasan-alasan kenapa kami merasa bahwa Tempus adalah sesuatu yang menjadi partner sesuai untuk para dokter dan onkologi di sini. Jadi kami akan menceritakan terutama nanti mungkin untuk longitudinal testing, salah satu case study yang bisa dilihat di mana mengganti obat dengan menggunakan liquid biopsy secara periodikal ternyata bisa meningkatkan survival rate pasien secara signifikan. Mungkin untuk pertama yang tadi saya bilang berhubungan dengan RNA dan DNA matching itu tadi. Jadi yang bagian ini ya, yang whole transcriptome ini.
ternyata berdasarkan studi-studi, pasien-pasien itu memiliki banyak mutasi-mutasi yang ketemunya itu di bagian RNA-nya saja. Jadi kalau misalnya dulunya tanpa menggunakan DNA dan RNA matching, kita hanya ketemu 58% kanker yang ternyata ada obatnya yang cocok. Dengan DNA dan RNA, kita bisa melihat breakdown ya. Ternyata dari ini kita melihat 73% itu ada DNA dan RNA-nya, 3,91 malah hanya DNA aja, dan RNA aja ternyata 23%. Artinya dari pengalaman ini kita bisa melihat bahwa seberapa pentingnya menggabungkan informasi DNA dan RNA. Karena dari kedua itu kita bisa memberikan obat yang sesuai walaupun dari DNA-nya sendiri tidak kelihatan gitu ya. Jadi kita bisa ceritanya menyelamatkan pasien-pasien 30% lebih, 29% lebih dari melakukan DNA testing alone. Nah, ini adalah suatu kapabilitas yang mungkin nggak semua company punya, karena memerlukan dataset yang sangat besar dan jumlah riset yang sangat besar juga. Hasil riset ini sudah dipresentasikan di ASCO, salah satu conference clinical oncology yang sifatnya global. Nah, ini bisa menunjukkan juga contoh reportnya. Di reportnya nanti bentuknya seperti apa ya. Misalnya dari metastatic triple negative breast cancer. Bisa dilihat bahwa di tes XT-nya sendiri, jadi XT hanya melihat DNA-nya saja, bahwa kita melihat, oh ada dua tipe nih, ada dua tipe yang tidak ketemu, nggak ada somatiknya, nggak ada germline-nya gitu ya. Tapi kalau misalnya digabung dengan RNA analysis namanya XR, kemudian akan bisa ternyata ketemu nih somatik yang potentially actionable, yang sifatnya ada chromosomal rearrangement sehingga bisa ditargetkan dengan dua obat ini sesuai dengan rekomendasi yang sudah diberikan dari NCCN dan tentunya FDA approval yang sudah diberikan untuk obat tersebut. Jadi ini hanya ketemunya nanti bentuknya seperti apa di reportnya. Mungkin dari satu tes yang DNA saja tidak ketemu, tapi kalau digabungkan dengan RNA bisa ketemu. Jadi bisa meningkatkan again the diagnostic yield. Nah, kekuatan kedua yang tadi berhubungan dengan mengkomparasikan DNA-nya si tumor sama DNA-nya manusia. Germline atau DNA-nya manusia itu adalah bawaan. Tidak berarti dengan adanya DNA tersebut kemudian bisa ditargetkan sebagai bisa ditargetkan menjadi alasan seseorang itu diberikan obat yang respon baik dengan BRCA. Jadi bisa dilihat dari diagram ini, kalau normal, pasien ini dites dengan germline test sebagai prediksi resiko, ketemu nih ada mutasi A di gen BRCA-nya dia. Tapi karena kalau tumor only itu artinya yang tadi sifatnya sampelnya heterogeneous itu, ini kadang-kadang suka kebawa. Jadi kadang-kadang karena heterogeneous kebawa atau dari kansernya itu karena mutasi dari sel yang normal, mutasi ini juga terbawa. Jadi untuk melihat apakah sel tersebut betul-betul memiliki somatic result yang bisa ditargetkan oleh kanker dan mengurangi efek terhadap sel-sel tubuh yang normal, alangkah baiknya kita bisa mensubstraksi ya, mengurangi efek dari si germline ini. Jadi kalau misalnya mutasinya AT, karena yang A itu sebenarnya sudah bawaan, jadi yang somatik sebenarnya hanya T aja. Jadi ini sebenarnya sangat membantu terutama dari tumor mutational burden analysis sehingga bisa lebih akurat, tapi juga sangat membantu untuk melihat apakah seseorang itu sebenarnya sudah memiliki germline mutation atau tidak gitu. Jadi malah membantu sekalian untuk mengetes pasien anggota keluarga yang lain yang tadi seperti sudah dibilang oleh NCCN untuk direkomendasikan. Ini kekuatan kedua. Nah, mungkin pertanyaannya adalah improvement in diagnostic yield yang tadi. Ya, kemudian kalau yang tadi DNA RNA matching bisa meningkatkan 29%. Nah, kalau ini sebenarnya
berapa persen improvementnya, ternyata bisa mereklasifikasi 10,8% breast cancer patients yang tadinya mungkin terlihat mutasinya dalam cancer menjadi tidak diberikan obat yang sesuai. Jadi akurasi itu dua sisi, satu bisa mencari pasien yang lebih sesuai, tapi juga bisa mengurangi jumlah pasien yang mungkin tadinya memang tidak cocok dengan obat tersebut karena patogenik varian itu ternyata sifatnya germline begitu. Jadi ini juga sudah dipublish studinya berhubung dengan cohort yang sudah lumayan signifikan juga jumlah-jumlahnya. Bisa dilihat di sini total jumlah pasiennya. Nah, untuk melihat sebenarnya kekuatan ketiga dari Tempus itu nanti berhubungan dengan waktu, mungkin saya kemudian akan lanjut ke case study-nya setelah ini. Zaman sekarang tes DNA kanker itu tidak hanya berhubungan dengan biopsi saja. Ternyata sudah bisa juga kita mengetahui bahwa kanker itu shed ya, maksudnya kayak kalau ada anjing itu yang bulunya suka itu ya apa namanya rontok gitu. Nah ini cancer juga DNA-nya suka rontok gitu. Nah kemudian bersirkulasi di dalam tubuh kita yang judulnya ctDNA atau circulating tumor DNA. Nah ternyata dengan menggabungkan tipe sampel tidak hanya dengan biopsi tapi juga dengan darah untuk mencari si apa yang rontok itu tadi DNA-nya ternyata bisa memberikan rekomendasi yang juga lebih sesuai. Artinya 20% dari breast cancer patients yang memiliki mutasi itu ternyata ketemunya malah di liquidnya, di darahnya, nggak ketemu di solid tissue-nya. Kenapa begitu? Karena mungkin ada penempelan kanker-kanker yang lain yang tidak terlihat, yang tidak diketahui gitu. Jadi karena kita melihatnya dari sisi atau mutasi yang terjadi di tempat lain yang tidak diketahui dari posisi solid tumor tersebut. Jadi ternyata bisa dilihat bahwa improvement untuk menggabungkan darah dan slide itu ternyata bisa sampai dengan 20%. Dan sebaliknya, dengan pasien-pasien yang hanya memberikan solid tissue, ternyata ada juga yang menemukan bahwa 24% itu hanya ketemu di solid tissue dan tidak ketemu dengan liquid testing. Jadi berarti memang dua-duanya ini alangkah baiknya kalau bisa dikirimkan bersama supaya meningkatkan akurasi dan diagnostic yield itu tadi. Jadi 56% memang majority itu satu aja oke. Karena mutasi ini di darah sama di solid tumornya sama gitu, ada. Tapi 20% nggak ketemu kalau misalnya hanya mengirimkan slide aja. Kalau 24% nggak ketemu kalau mengirimkan blood aja. Jadi sebaiknya diberikan dua-duanya dan ini sudah menjadi salah satu best practice dari Tempus ini sendiri. Terutama kenapa pengetesan darah dan slide itu bersamaan tipe sampelnya sangat penting. Ya, ini juga salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh para dokter-dokter onkologi adalah berhubungan dengan progresi kanker tersebut. Jadi kita tahu bahwa kanker itu terus bermutasi sehingga burden mutasinya itu bisa meningkat jadi overtime ya. Jadi ini adalah misalnya pertama kita mengambil hanya solid tumornya aja, tapi kemudian monitoringnya pakai darah supaya tidak terlalu berat ya di pasiennya misalnya. Ternyata dari darah dan solid tumor bedanya 7 hari, konkordannya tinggi. Dengan berjalannya waktu, karena tumor ini terus bermutasi, ternyata konkordansinya hanya menjadi 34%. Jadi banyak mutasi-mutasi lain yang terjadi di luar solid atau the tumor origin sometimes people call. Jadi itu yang sebenarnya bisa digunakan untuk sebagai tes yang sesuai untuk monitoring apakah ada chances untuk mencari obat baru kalau terjadi progresi dan metastasis. Ini bisa ditunjukkan di dalam reportnya bahwa di dalam tesnya untuk liquid itu namanya XF. Mungkin kalau di XT tadinya hanya ketemu 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya.
Ini ada 6 gen, tapi tidak ada ESR1. Nah, tapi kalau kita gabungkan dengan XF, dengan liquid biopsinya, ternyata ketemu juga nih, ESR1. Jadi, ternyata memang yang tadi seperti dibilang, hal yang ketemu di solid belum tentu ketemu di liquid dan sebaliknya. Langkah baiknya kalau bisa digabungkan. Nah, ini mungkin slide terakhir saya supaya tidak mengambil waktu terlalu lama dan terlalu berat di dalam sesi hari Sabtu ini adalah berhubungan dengan trial. Tadi kalau Dr. Lona menceritakan tentang case study, ini berhubungan dengan trial cancer yang jumlah orangnya lumayan signifikan ya, sekitar ratusan apa ya? Ya, beberapa puluh orang. Jadi tes ini melihat apakah along the way, jadi months since randomization, itu apakah ada perubahan ESR1 mutation yang baru. Kalau ada ESR mutation yang baru, kita akan kemudian sebaiknya diberikan fulvestrant daripada AI gitu ya. Jadi ini adalah menunjukkan kalau misalnya ada ESR mutation diganti gitu ya obatnya berdasarkan tes darah itu. Ternyata kalau kita melakukan protokol tersebut berdasarkan randomization trial ini, kita bisa lihat bahwa progression ya. Jadi PSF adalah time to second progression-nya itu makin lama. Jadi lebih tinggi ya persentasenya. Oleh karena itu menunjukkan bahwa testing untuk melihat secara liquid biopsi untuk melihat apakah ada mutasi baru supaya bisa diadres lebih awal dan obatnya itu disesuaikan ternyata bisa meningkatkan time to second progression dengan sangat baik. Jadi mungkin pertamanya dia udah ngambil obat sesuatu tapi over time ternyata kita bisa ganti obat. Nah, itu mungkin menjadi hal yang sangat baik untuk para pasien juga. Jadi ini adalah salah satu trial yang sudah dilakukan untuk bisa mensupport testing yang berhubungan dengan liquid biopsy. Mungkin berhubungan dengan waktu, saya juga ingin stop dulu di sini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengambil waktu lebih banyak yang dari perkirakan tadi. Terima kasih, Dokter Salma. Oke, terima kasih Bu Levana. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin saya izin mengundang Dr. Lona untuk kembali. Dr. Lona, apakah bisa on screen lagi, Dok? Oke, siap. Di sini sudah ada masuk beberapa pertanyaan. Mungkin pertanyaan pertama bisa ditujukan untuk Dr. Lona terlebih dahulu dari Dr. Trisni dari RSUD Cibinong. Apakah rekomendasi termasuk juga untuk alternatif terapi dokter terkait laporan RX Onco kami ya, misalnya kasus breast cancer yang berhubungan dengan CYP2D6. Oke, Silakan dokter. thank you. Suara saya aman ya, Sal? Dokter Salma. Thank Aman you, dok. dok. Dokter, terima kasih untuk pertanyaannya. Dalam hal pemeriksaan farmakogenomik, rekomendasi tidak berhenti pada penyesuaian dosis obat yang dipengaruhi oleh gen aja. Jadi pada kasus seperti tamoxifen yang dipengaruhi oleh CYP2D6, kalau kita melihat panduan internasional, memang memberikan dua opsi. Yang pertama, menyesuaikan dosis bila masih mungkin efektif, atau yang kedua, mempertimbangkan alternatif terapi yang mekanisme kerjanya tentunya nggak bergantung pada CYP2D6. Tadi sempat disebutkan contohnya golongan aromatase inhibitor pada pasien-pasien yang memenuhi kriteria klinis. Jadi farmakogenomik nggak hanya memberitahu obat ini jangan atau dosisnya diubah, tetapi juga membantu memilih jalur terapi lain yang secara mekanisme tidak terpengaruh oleh variasi gen yang ditemukan. Jadi ini yang membuat pemeriksaan ini relevan secara klinis. Jadi nggak sekedar informasi, saya bilang tanda kutip informasi akademik ya dokter. Dan ini sejalan dengan slide-slide yang kita share atau kita bagikan sebelumnya, di mana kita melihat bahwa pasien dengan endoksifen rendah akibat
CYP2D6, sebagian pasien tidak hanya dinaikkan dosisnya, tapi juga dialihkan ke terapi alternatif yang tadi. Golongan lain yaitu aromatase inhibitor. Itu jawaban dari saya, dokter. Terima kasih, Dokter Lona. Semoga Thank you. menjawab ya, Dokter Frisni. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin saya bisa tujukan kepada Ibu Levana. Ada dua pertanyaan. Pertama dari Dokter Adi dari RS Medistra. Jadi, seberapa kuat pemeriksaan darah untuk ctDNA? Kemudian pertanyaan kedua dari Dokter Dedi, apakah laboratorium Nala atau yang bekerja sama dengan Nala sudah terakreditasi dari CAP? Terima kasih atas pertanyaannya para dokter. Untuk menjawab pertanyaan dokter Adi, untuk seberapa kuat, tadi bisa dijawab dengan diagnostic yield. Jadi untuk pemeriksaan darah untuk ctDNA itu bisa meningkatkan penemuan diagnostic yield atau pasien yang cocok dengan obatnya itu sebesar 44%. Karena 56% jumlah pasien yang bisa ditemukan hanya dengan satu sampel saja itu 56%. Tapi 44%-nya kalau nggak dua-duanya itu bisa kecelek gitu dok. Jadi mungkin sebaiknya diagnostic yield improvement-nya itu 44%. Yang tadi bisa saya share screen kembali ya. Bisa baginya itu nih yang 20% liquid only, 24% tissue only. Nah, tapi kita sebenarnya kan kurang tahu ya mana yang tissue only atau liquid only gitu. Jadi sebaiknya dikirim dua-duanya dan improvementnya kalau kirim dua-duanya adalah kita akan mendapatkan 44% improvement ini. Yang kedua, berhubungan dengan CAP certification. Semoga menjawab, Dokter Adi. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh kontak kami. Kalau misalnya untuk CAP certification, iya. Jadi lab yang di Amerika itu adalah sudah CAP certified dan HLIA certification, which is American accreditation. Baik, terima kasih Bu Levana. Semoga menjawab Dokter Dedi dan Dokter Adi. Baik, apakah ada pertanyaan lagi para peserta? Mungkin saya tunggu beberapa detik. Oke, kalau belum ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Lona dan Ibu Levana atas waktunya yang sudah sharing materinya yang sangat bermanfaat untuk kita. Kepada dokter-dokter, jangan khawatir kalau ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin nanti bisa ke customer service kami. Mohon izin, ini ada pertanyaan lanjutan mungkin untuk Ibu Levana, apakah biaya sama untuk pemeriksaan tisu dan fluid ya? Mungkin lebih terkait biaya. Biayanya ada tambahan dok, tapi tentunya tidak semahal kalau satu terpisah-terpisah. Ada biaya bundle yang biayanya tidak jauh, tambah sedikit aja dari pengetesan yang hanya satu aja. Jadi semoga lebih cost effective. Range harganya sekitar 20-30 juta kalau digabung. Nanti kami bisa izin untuk kalau misalnya follow up nanti setelah meeting ini. Oke, terima kasih Bu Levana. Oke, mungkin sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada para pembicara kami. Tentunya tidak bisa kita menyelesaikan semua yang ingin disampaikan dalam waktu 1,5 jam. Tapi dokter-dokter jangan khawatir, kita akan ada Genetic Essential Training Series setiap bulannya. Kemudian training yang hari ini juga akan kita record dan akan kita upload di YouTube Nala Genetics untuk bisa di-review-review kembali. Kemudian saya izin mengingatkan, sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat, mohon untuk mengisi feedback survey dari training hari ini. Boleh di scan barcode yang tertera di layar atau diketik di browser tini.cc/post-training-get9. Oke, nanti linknya mungkin akan disampaikan di chat Zoom juga. Apakah ada pengingat promo lagi dari kakak admin? Apakah ada slide promo? Oh oke, ini dulu. Kita juga ada onboarding
platform dokter-dokter jika tertarik untuk belajar lebih lanjut khususnya mengenai Nutri Ready, Life Ready, Cardiac Ready, Mamo Ready, dan pharmacogenomics kami, RX Ready, RX Max, dan RX Onco. Bisa banget belajar lebih lanjut di Google Classroom kita for free. Dokter-dokter bisa mendaftar di bit.ly/nala strip on board atau bisa di-scan barcode ini. Jadi nanti dokter-dokter belajar at your own pace dan akan mendapatkan sertifikat jika sudah menyelesaikan kuis dari Nala. Nah, kemudian untuk promo boleh di next. Ya, ada buy one get one free untuk produk-produk bundle kita. Next. Dan tadi ya untuk pemeriksaan yang disampaikan oleh Dokter Lona dan juga oleh Ibu Levana ini ada diskon 20%. Jadi kayaknya kita nggak pernah ya ada diskon untuk cancer profiling test sampai 20%. Sekiranya dokter-dokter ada pasiennya yang membutuhkan pemeriksaan ini, boleh banget mengkontak customer service kami karena biasanya pemeriksaan ini juga cukup price sensitive untuk pasien-pasien ya. Jadi kalau ada diskon seperti ini insya Allah bisa bermanfaat untuk pasien. Oke, baik. Sudah disampaikan di kolom chat juga nomor WhatsApp dari service kami. Oke, sebelum kita menyelesaikan webinar hari ini, mungkin kita boleh foto sejenak. Dokter-dokter, Ibu Levana jika berkenan untuk on cam kembali, kita akan foto dengan para peserta juga. Dokter-dokter jika berkenan untuk menyalakan kamera beberapa detik saja supaya ada kenang-kenangan. Kita tunggu ya beberapa detik. Oke, mungkin jika berkenan dari admin, apakah boleh dibantu untuk foto? Oke dok, silakan dihitung aja. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin. 1, 2, 3. Oke, sudah aman, Kak Hani? Aman dok. Oke, siap. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak Ibu Levana, Dokter Lona, dan seluruh peserta yang hadir hari ini. Saya juga mewakili Nala Genetics. Mohon maaf jika ada kekurangan pada webinar hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di webinar bulan depan, Genetic Essential Training Series yang ke-10. Dan dokter-dokter jika ada yang ingin ditanyakan, feel free untuk mengkontak customer service kami. Dengan itu saya tutup webinar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dokter Waalaikumsalam. Ibu Rifana.